jadi diri identitas suatu bangsa itu salah satunya ada simbol-simbolnya, simbol-simbol budaya. Bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti kita menolak budaya luar, tapi jangan meninggalkan, jangan lupa. Kita sebagai milenial ini tinggal meneruskan yang sebelumnya dirintis oleh yang pendahulu. Jadi kalau bisa pikiran milenial ini bisa berkembang, jangan di sini-sini saja. Akhirnya anggapannya bahwa wes memiliki nilai negatif karena untuk gandengannya dengan hal-hal yang negatif. Nah, sebetulnya apa sih keris ini ya? Identitas, jadi eksistensi sebuah bangsa dan negara. Saya itu salah satunya adalah jadi menunjukkan jadi diri. Jadi jadi diri identitas suatu bangsa itu salah satunya ada simbol-simbolnya, simbol-simbol budaya. Simbol budayanya ini ya salah satunya kalau kita bicara keris ya ada banyak, ada wayang, ada keris, ada batik, ada kesenian, tarian. Nah, ini merupakan jadi diri identitas bangsa. Nah kalau kita tidak mengenal identitas bangsa kita, jadi diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang merasa orang asing, merasa menjadi orang asing bernegara sendiri. Sementara orang yang dari luar itu memahami perkerisan, mau belajar. Nah kita anak muda, tidak apa guys, tidak tahu. Kan lucu jadi. Jadi kenapa kita tidak berusaha mengenal yang dari dalam dulu milik kita sendiri, identitas bangsa kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti kita menolak budaya luar, tapi jangan meninggalkan, jangan melupakan. Jadi, tetap kita berupaya untuk melestarikan simbol-simbol budaya yang ada di apa namanya bangsa kita. Oke, Pak Koko, luar biasa nih. Salah satunya kan keris itu, ini mereview sedikit bahwasanya keris kan sudah diakui sebagai warisan dunia gitu kan, selain wayang, selain reog mungkin yang tempo hari sempat viral karena tren dan sebagainya. Nah itu menurut Pak Koko gimana? Mungkin ada justru menjadi peluang ataukah ancaman ketika keris itu menjadi bagian yang diakui oleh UNESCO kalau nggak salah, yang terkait dengan budaya. Ya sebenarnya ini pada akhirnya akan membuka mata dunia bahwa keris itu merupakan salah satu identitas bangsa kita. Namun harusnya kita sebagai bangsa yang memiliki identitas tersebut harusnya merasa bangga dan berupaya mencari tahu, menjaga dan melestarikan. Oleh karena itu, marilah kita generasi yang terus ini milenial dan generasi apa yang sekarang ini? Generasi Z Baby Boomers. Ya, Z Baby Boomers. Marilah kita ini setidaknya mengenal. Kalau kita bicara keris ya, keris salah satunya simbol budaya itu yang ada, yang merupakan identitas bangsa kita. Mari kita mengenal, setidaknya mengenal. Syukur-syukur kalau kita mau melestarikan, sehingga kita tidak buta, sehingga kita tidak menjadi orang asing di negeri sendiri. Itu yang paling penting adalah ini. Sebetulnya ini juga merupakan bahwa bangsa kita ini luhur. Nah, ini cerminan produk peradaban yang tinggi. Iya, produk teknologi di masa lalu yang sudah sebegitu canggih. Sampai sekarang masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Kita harus bangga. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa yang kuno itu wah kuno. Padahal belum tentu. Di masa itu kita belum tentu. Kalau kita mau flashback ke belakang, kita mau meneliti, mengamati, luar biasa metodologi dalam kekerisan ini di zaman ini belum tentu. Sehingga marilah kita menjaga dan melestarikan. Closing testimoni untuk di mungkin obrolan kali ini ya. Nanti mungkin next time kita bisa mengembangkan ke topik yang lain. Closing testimoni selaku Pak Koko sebagai generasi sepuh, mungkin harapan kepada generasi muda sebagai, sehingga apa, identitas budaya itu bisa dipahami
dan bisa punya nilai guna gitu kan dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kan saya bilang keris ini kan salah satu simbol doa. Ya, masa kita akan berhenti berdoa? Yang tidak mungkin. Jadi ya kita tidak ada salahnya ketika kita itu mulai mencoba, ketika kita memiliki ya kita tentunya juga secara tidak langsung juga akan ingat dengan doa-doa kita yang melihat simbol-simbol doa yang ada di dalam, sehingga sebetulnya kita tidak akan berhenti berdoa dengan melihat apapun simbol budayanya, salah satunya keris. Oke, Bro Dimas, selaku generasi milenial yang mungkin anak-anaknya di generasi baby boomers, kita berada di generasi akhir Z gitu ya. Silakan closing, mungkin sedikit review tentang keris sebagai yang diakui oleh dunia dalam konteks UNESCO di sini yang mengakui, dan sekaligus closing testimoni selaku generasi milenial. Kalau bagi kami sih nggak banyak mas pesannya sih. Kita sebagai milenial ini tinggal meneruskan yang sebelumnya dirintis oleh yang pendahulu. Jadi kalau bisa pikiran milenial ini bisa berkembang, jangan di sini-sini saja. Kalau bisa kita yang mengenalkan keluar. Kita lagi di posisi Banyuwangi, Mas. Banyuwangi pun itu masih kalah dengan beberapa daerah lain. Dengan wisata, ilmu pengetahuan, sejarah, dari sisi eksistensinya, tradisinya. Ayolah kita sebagai generasi milenial bisa mengembangkan lagi ilmu pengetahuan yang dari pendahulu-pendahulu seperti Pak Dengkoko ini. Jadi pesan-pesannya semoga kedepannya nanti milenial lebih mengetahui, salah satu contohnya keris, biar mereka tahu bahwa filosofi dari keris itu bukan cuma untuk klinik saja, begitu mas. Ya kurang lebihnya kalau memang ada salahnya mohon maaf. Siap. Oke, terima kasih Pak Koko, Pak Dimas, sobat pendengar dan penyimak Pak Teman Punya Cerita. Itu tadi karena terbatasi oleh waktu juga, itu tadi bagian dari cerita kita dari sisi fenomena tentang keris. Baik, mungkin kita di sini disclaimer dulu bahwasanya keris itu benda, hasilnya tergantung kita yang menggunakan, kan gitu nih. Bisa dibuat untuk positif, bisa untuk negatif. Seperti halnya pisau, bisa untuk ngiris berambang, bisa juga untuk melukai. Nah, dua sisi mata, dua sisi yang tidak terpisahkan ini tergantung kita bagaimana kebijaksanaan dalam menggunakan. Nah, termasuk salah satunya adalah keris. Mudah-mudahan ke depan generasi muda selaku pewaris budaya, salah satunya keris, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersimpan dari simbol budaya tersebut, bisa menjadi lebih berdaya guna untuk masyarakat. Bagi sobat pendengar dan penyimak Pak Teman Punya Cerita, jika ada sesuatu mungkin yang menjadi unek-unek ya, pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan di komen, sehingga kita bisa mendiskusikan di komen, termasuk nanti admin Pak Teman Punya Cerita bisa memfasilitasi rasa penasaran tentang ilmu pengetahuan dari yang kita ceritakan malam ini, sehingga kita bersama bisa mewarisi budaya dengan lebih bijak. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih, salam budaya, rahayu, selamat malam.